Ehsan pulang larut malam. Dia ingin memastikan saat liburan nanti, dia tidak dirusuhi pekerjaan mendadak. Liora sudah menyiapkan barang-barang Kimura yang diperlukan. Sementara untuk dirinya sendiri, ia hanya menyiapkan 3 pasang baju ganti. Liora belum tahu akan kemana tuannya itu mengajak liburan. Yang jelas pria itu hanya berpesan untuk membawa jaket atau apapun yang bisa menghangatkan. Liora sama sekali tak ada bayangan, kemana Ehsan akan membawanya pergi dan karena hal itu, Liora jadi sulit tidur. Ia terus berkutat dengan pikirannya, kemana tuannya akan membawanya berlibur. Ehsan membuka pintu kamar putrinya dan Liora seketika bangkit. "Maaf, apa aku membangunkanmu? Saya memang belum tidur, Tuan. Lebih tepatnya saya enggak bisa tidur." Ehsan berjalan mendekati Liora. "Kenapa? Apa kamu sakit?" "Tidak, saya tidak bisa tidur karena kepikiran kemana Tuan akan mengajak saya." Ehsan terkekeh, ia tak menyangka Liora akan begitu lugas menyampaikan apa yang ada di pikirannya. "Tidurlah, yang jelas nanti kamu pasti akan menyukai tempatnya." Liora mengangguk. Ehsan kembali tersenyum sambil mengacak rambut Liora dengan gemas. Ehsan lalu keluar dari kamar Kimura. Liora masih tertegun dengan perlakuan Ehsan padanya tadi, jantungnya bahkan tiba-tiba berdebar kencang. "Tidur, Li. Jangan sampai kamu sakit jantung gara-gara kurang tidur," gumam Liora pada dirinya sendiri. Sementara itu, di luar pintu kamar Kimura, Ehsan menatap tangannya yang tadi dipakai untuk mengacak rambut Liora. Dirinya sendiri bahkan tak menyangka akan seberani itu menyentuh ibu susu Kimura itu. Keesokan harinya, Liora sudah duduk memangku Kimura di taman. Dia menunggu Ehsan bersiap-siap memasukkan semua barang-barangnya dan juga barang Kimura. Tadinya dia berniat membantu, tapi majikannya itu melarangnya dan malah memintanya menunggu di taman. Bonah menyiapkan perbekalan sesuai instruksi Ehsan. Ehsan ingin liburannya kali ini sempurna. Ehsan memanggil Liora karena semuanya sudah siap. Liora tersenyum dan lalu berjalan sambil mendekati Ehsan. Ehsan sesaat tertegun, ia seperti melihat sosok Farah dalam diri Liora. Hatinya mendadak berdenyut nyeri mengingat keinginan terakhir Farah yang tak sempat dia turuti. "Tuan, ayo." Liora menyadarkan Ehsan dari lamunannya. Ternyata Liora telah berdiri di sampingnya sambil menyentuh lengan bajunya. Iya ayo." Ehsan membukakan pintu untuk Liora yang menggendong Kimura. Setelah memastikan Liora duduk dengan nyaman, Ehsan kemudian berlari memutari mobil dan duduk di kursi kemudi. Mobil mulai berjalan meninggalkan pelataran rumah Ehsan. Menyadari arah yang dituju Ehsan, perasaan Liora malah justru resah. "Tuan, kita mau kemana?" "Tawangmangu." "Hah, serius? Suhu di sana bisa membekukan. Bagaimana dengan Kimura? Apakah tidak apa-apa?" tanya Liora. Ehsan lalu menepikan mobilnya. Benar juga apa yang dikatakan oleh Liora. Kenapa dia tidak kepikiran sampai ke sana? Lalu bagaimana? Ehsan seketika lesu karena keinginannya harus tertahan karena ia juga belum mengkonsultasikan hal ini dengan Dr. Cecil. Ehsan merogoh ponselnya dan mulai menghubungi Dr. Cecil. Setelah berkonsultasi, wajah Ehsan seketika cemberut. "Lalu mau liburan kemana dong?" ujar Ehsan frustasi. "Rencananya jadi gagal total. Bagaimana kalau ke daerah pesisir pantai? Atau kita ke Jogja saja?" "Pesisir pantai, udaranya terlalu panas juga. Apa kita ke Jogja?" Sepertinya bukan ide yang buruk. Ehsan lalu memutar mobilnya dan kembali melaju membelah jalanan. Perjalanan jadi terasa lama karena sepanjang perjalanan, Liora dan juga Kimura terlelap. Ehsan memilih menyalakan radio untuk menghilangkan rasa bosannya. Waktu yang ditempuh untuk tiba di Jogja adalah 1,5 jam, itu lebih lama dari perkiraan Ehsan tadi. Ehsan merentangkan tangannya melakukan peregangan. Liora membuka matanya perlahan. Dia tak tahu kenapa dirinya bisa tertidur begitu pulas. "Maafkan saya ketiduran, Tuan."
Jika sedang bertiga, aku mau kamu memanggilku dengan sebutan lain. Aku tidak mau orang-orang menganggap kamu itu pembantuku. Lalu saya harus panggil siapa? Panggil Mas saja. Itu sepertinya lebih patut. Baiklah, Mas. Maafkan saya karena ketiduran. Saya rasa efek semalam tidak bisa tidur. Jadinya malah sekarang mengantuk. Tidak apa-apa, Lee. Sekarang check-in dulu, kita perlu istirahat, nanti kita bicarakan lagi kemana nanti kita akan pergi. Soalnya apa yang sudah aku siapkan ternyata berakhir sia-sia. Kita akan memanfaatkannya nanti, Anda tidak boleh bersedih. Seorang bellboy mendorong troli dan mendekat ke mobil Ehsan. Ehsan menyuruh Liora duduk di lobi. Ia tahu pasti pundak Liora lelah karena sejak tadi terlilit kain jarik. Setelah semua barang-barangnya naik ke troli, Ehsan segera ke resepsionis dan mereservasi kamar untuk dirinya dan Liora. Akan tetapi, Ehsan hanya memesan satu kamar dengan double bed. Dia ingin perlahan-lahan menumbuhkan rasa percaya diri Liora dan menghilangkan traumanya. Lee, ini kamar kita, maaf hanya ada kamar ini, tapi kamu tenang aja, double bed kok. Saya tidak masalah, Tuan. Mas. Liora, panggil aku, Mas. Jangan Tuan. Tolong dibiasakan, ya. Iya, Mas. Liora mengangguk. Matanya menatap sekeliling kamar hotel itu. Liora duduk di tepi ranjang utama, dia melonggarkan gendongan Liora, tak lama bayi itu menggeliat dan membuka matanya. Cantiknya sudah bangun. Haus, ya. Liora berbicara pada Kimura seakan bayi itu sudah mengerti bahasa yang diucapkan olehnya. Ehsan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah Liora. Tak lama, Liora meletakkan baby Kimura di atas kasur. Ia mengambil kain penutup untuk menyusui. Dia mulai membentangkannya di depan dada dan Liora dengan sigap menggendong kembali Kimura dan langsung menyusuinya. Dalam diamnya Ehsan, dia bersyukur bisa melihat senyum Liora. Ehsan merebahkan tubuhnya di bed satunya yang ukurannya lebih kecil dari bed yang diduduki Liora. Malam harinya, Ehsan mengajak Liora dan Kimura berjalan-jalan di alun-alun. Liora benar-benar memperhatikan detail apa saja yang perlu Kimura pakai untuk menjaga suhu tubuhnya. Liora tampak terkagum-kagum karena baru kali ini dirinya diajak berlibur. Karena suasana yang ramai, tanpa sadar Ehsan memeluk bahu Liora untuk melindungi wanita itu. Sejenak, Liora menegadahkan wajahnya menatap ke arah Ehsan. Namun, Ehsan tampak biasa saja. Bahkan tatapan matanya terus menghadap lurus ke depan. Kamu mau makan apa, Lee? Apa aja boleh, Tuan. Asal jangan pedas. Ehsan mengajak Liora berhenti di warung tenda. Ia memesan capcay seafood kuah untuk Liora, sedang untuk dia sendiri, ia memesan nasi goreng seafood dan juga memilih duduk lesehan menatap hamparan alun-alun. Sini duduk dulu, kamu pasti capek. Liora duduk dan langsung menggendorkan gendongan Kimura. Sini, biar aku yang gendong Kimura. Liora dan Ehsan tampak seperti pasangan muda yang sedang berbahagia. Keduanya saling bertukar cerita bagaimana mereka melewati masa-masa sekolah dulu. Tak terasa waktu semakin larut dan Kimura sudah terlelap. Ehsan mengajak Liora kembali ke hotel. Setibanya di hotel, Liora langsung meletakkan Kimura dengan tergesa-gesa. Dia sejak tadi sudah menahan hasrat untuk kencing. Ehsan lagi-lagi tertawa melihat tingkah ibu susu yang satu ini. Lee, apa kamu takut dengan saya? Memang Anda kenapa? Kenapa saya harus takut? Aku terkadang ingin mengenalmu lebih dekat. Tapi aku sering merasa khawatir kalau kamu akan menghindariku setelah itu. Kedekatan seperti apa? Bukankah saat ini kita sudah cukup dekat? Ehsan menunduk, ia tampak ragu untuk mengungkapkan perasaannya pada Liora, tapi dirinya kadung memulai pembicaraan ini. Rasanya tak etis jika tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan. Ehsan merasa AC di ruangan itu mati hingga ia merasa kegerahan. Tuan, panggil Liora. Bisakah kamu biasain manggil Mas aja?
Panggilan Tuan itu seperti kamu memberi pembatas pada saya untuk dekat sama kamu. Liora sesaat terdiam, dia mencoba mencerna kalimat yang diucapkan oleh Ehsan barusan, tapi dia yang buta akan hubungan menjadi bingung untuk mengartikan maksud dari ucapan Ehsan. Tak tahan menunggu kalimat balasan Liora, Ehsan berjalan mendekat dan berjongkok di depan Liora. Liora langsung mengangkat wajahnya karena terkejut. Saya mau kita mulai dari awal, Li. Kamu memang ibu susu Kimura, tapi saya mau hubungan kita tidak sekedar sebatas kamu kerja sama saya. Ehsan mengulurkan tangannya pada Liora. Kenalin, aku Ehsan, usiaku 28 tahun. Aku bekerja di bisnis retail. Aku duda anak satu. Liora menatap uluran tangan Ehsan. Alisnya bertaut, lalu ia kembali menatap wajah Ehsan. Pria itu seakan memberi kode agar Liora menyambut uluran tangannya. Aku Liora. Usiaku kurang lebih 20 tahun. Pekerjaanku, kamu juga pasti sudah tahu betul, kata Liora dengan mimik wajah bingung. Nah, sekarang kita berteman ya. Sesama teman tidak ada yang namanya atasan dan bawahan. Kamu panggil aku, Mas dan aku tetap seperti biasa panggil kamu Liora. Sesama teman juga tidak pakai saya dan Anda. Yang ada aku dan kamu. Apa kamu mengerti? Ehsan memberi paparan seperti seorang guru, Liora mengangguk dengan sedikit tersenyum. Sudah malam, sekarang tidurlah, sambung Ehsan. Ehsan beranjak dari posisinya dengan memasang wajah cool, padahal sebenarnya dia menahan kesemutan di kakinya. Jangan sampai gara-gara kesemutan, dia kehilangan wibawanya di depan Liora. Apa ada yang lain, Mas? Ehsan menoleh dengan sangat hati-hati sekali. Kenapa Anda, kamu malah mematung di situ? Hah, tidak apa-apa. Cepatlah tidur atau kamu mau ke kamar mandi. Sebelum aku memakainya. Tidak ada, jawab Liora singkat. Ehsan memejamkan matanya. Dia mulai melangkahkan kakinya yang kesemutan dan apa yang dia takutkan pun terjadi. Langkah kakinya goyah. Ehsan terhuyung. Liora refleks menangkap Ehsan. Namun, naas dia malah ikut terjatuh dan tertindih oleh Ehsan. Sesaat keduanya terpaku, irama detak jantung mereka berkejaran. Ehsan menatap wajah Liora yang jaraknya hanya sejengkal darinya. Wanita ini benar-benar sempurna. Mas, berat, ujar Liora seraya mendorong tubuh Ehsan. Maaf. Aku tidak sengaja. Ehsan berusaha bangkit, ia lalu membantu Liora bangkit. Keduanya saling melempar pandangan dan tak lama Liora dan Ehsan tertawa bersama hingga membuat Kimura terbangun dan menangis. Liora segera menuju keranjangnya dan mendekati baby Kimura. Oh, Kap, sayang. Jangan menangis, ya anak manis. Maafkan ibu mengagetkanmu. Ucapan Liora tadi berhasil membuat Ehsan terpaku. Ibu. Ehsan tersenyum dan lalu melangkah ke bednya. Liora sempat menoleh sekilas dan lalu kembali sibuk menepuk pantat Kimura. Namun, sepertinya bayi itu sudah hilang rasa kantuknya. Anak ibu kok malam bangun, ngantuknya udah hilang, ya. Ehsan yang sejak tadi menghadap ke bed Liora sambil menyangga kepalanya dengan sebelah tangannya langsung bangkit dan mendekati Kimura. Anak papa sudah bangun, ya. Padahal papa dan ibu belum tidur sama sekali, loh. Liora melotot saat Ehsan mengatakan hal itu. Kesannya seperti mereka ini adalah pasangan orang tua Kimura. Dalam hati Ehsan tersenyum, akhirnya dia ada kesempatan untuk memiliki panggilan yang lebih intens pada Liora. Kok ibu? Protes Liora. Loh, tadi kamu kan bilang sama Kimura ibu. Nanti kalau aku manggil kamu Liora di depan dia, yang ada pas dia bisa ngomong dia juga akan panggil kamu begitu, jawab Ehsan ngeles. Tak ingin mendebat ucapan majikannya di depan Kimura, akhirnya Liora memilih diam. Dia kembali sibuk dengan Kimura yang matanya sudah terlihat sangat terang. Duh, nak. Kalau begini alamat ibu begadang lagi. Kamu tidur saja dulu. Nanti gantian. Liora menggeleng meskipun sejak tadi dia juga terus menguap.
Liora membunyikan mainan lonceng di depan wajah Kimura, bocah itu terus menjejakkan kakinya dengan semangat. Udah enggak sabar pengen denger dia berceloteh, pasti lucu, kata Ehsan sambil memainkan pipi Kimura. Terkadang saat melihat Kimura, Ehsan terlihat seperti melamun. Liora yakin tidak mudah juga berada di posisi Ehsan saat ini. Ditinggalkan oleh istri yang sangat dicintai dan harus membesarkan anak seorang diri. Kok malah bengong, Bu, goda Ehsan. Opo tuh, Mas? Sahut Liora kesal. Lihat tuh, Kim. Ibu marah sama papa. Lagi-lagi Ehsan kembali melancarkan aksinya. Wajah Liora memerah antara malu karena dia merasa sebenarnya bukan siapa-siapa Kimura. Di sisi lain, dia juga merasa Ehsan seperti hanya mengerjainya saja. Pak, jangan menggoda saya terus. Liora langsung cemberut. Kok jadi Pak? Tapi enggak apa-apa deh. Itu malah kayaknya cocok sama panggilan kamu, ya kan, Bu? Gak tahu. Udah saya mau tidur aja. Bapak yang jaga Kimura, ucap Liora kesal. Ia berbaring dan memunggungi Ehsan juga Kimura. Bu, kamu tidur aja. Biar aku yang jaga Kimura. Liora memejamkan matanya, sementara Ehsan justru malah tersenyum tidak jelas. Puas rasanya dia bisa membuat Liora mau banyak bicara, meskipun harus berakhir dengan kekesalan ibu susu Kimura itu. Tak lama Liora benar-benar tertidur. Ehsan ikut berbaring menghadap Liora dengan Kimura berada di tengah-tengah. Ehsan sesaat menghela napas panjang. Farah, maafkan aku. Apa kamu marah padaku jika aku menginginkan adikmu? Lihatlah dia tumbuh dengan baik meskipun cobaan hidupnya berat. Bahkan kalian melahirkan di waktu yang hampir bersamaan, batin Ehsan. Ehsan mengusap sudut matanya yang tiba-tiba terasa basah. Dia mengeluarkan kalung yang dipakainya, di mana di sana tertulis nama Farahana Natasha Kr. Baby Kimura menggeliat resah. Ehsan mengangkat Kimura agar tidak mengganggu tidur Liora. Dia mengayun-ayun bayi itu hingga Kimura kembali terlelap. Keesokan harinya, Liora tersentak kaget. Kenapa ia jadi kebablasan tertidur? Dia membalik badan. Namun, ternyata Kimura tidak ada di sampingnya. Liora mendengar suara air di kamar mandi dan juga suara Ehsan. Dia mengetuk pintu kamar mandi pelan. Tuh. Pak, Mas, Kimura mandi sama kamu ya? Sebentar lagi selesai. Liora berbalik dan langsung menyiapkan baju ganti untuk Kimura dan meletakkannya di atas tempat tidur. Ibu, aku sudah mandi, ujar Ehsan. Liora sama sekali tidak mau menoleh. Ibunya Kimura sombong banget, sambung Ehsan. Ehsan perlahan meletakkan Kimura yang terbungkus handuk putih besar di hadapan Liora. Aku mau mandi dulu. Kamu susuin dia sekalian ya, dari semalam dia enggak minum, loh, Bu. Ehsan langsung masuk ke kamar mandi sambil mengulum senyum.